Saya kira media berperan aktif untuk membongkar seluruh kejadian ini, bekerja sama dengan para penegak hukum. Kali ini Jawa Timur mendapat tugas yang berat untuk mengungkap kasus-kasus yang berikut, yang saya kira Tiga bawang dulu ya. Ada. Kejadiannya di mana itu? Di Kediri. Kediri, ya Kediri itu tempat saya ya, Rawon Bidadari Kediri itu. Iya. Pertama-tama terima kasih teman-teman media atas waktunya. Saya bersama beliau, yaitu di samping saya ini senior, seorang pakar hukum, seorang ahli hukum yang memang konsen terutama terhadap orang-orang yang teraniaya, bukan hanya masalah menghadapi para mafia tanah, tetapi beliau juga konsen berkaitan dengan satu contoh kasus misalnya seperti Vena Melinda ini. Nah, maka dari itu akhirnya beliau, Bang JS Simatupang, kita ajak bersama dalam rangka untuk mengedukasi masyarakat, terutama untuk perempuan-perempuan yang terdolimi, perempuan-perempuan yang teraniaya, seperti yang terjadi di kota Kediri, di tempat saya singgah di sana. Pertama, saya sangat prihatin kembali terulang lagi tokoh panutan, tokoh artis. Kalau kemarin kita sempat rame ya, teman-teman media sering mengundang saya tentang bagaimana kejadian Lesti dan Bilar, tapi alhamdulillah. Nah, kalau berkaitan dengan Vena Melinda dan Ferry Irawan yang sudah ditetapkan tersangka oleh aparat penegak hukum di Polda Jawa Timur, kami selaku Ketua Umum BKN yang sangat-sangat konsen berkaitan masalah KDRT, maka kami mendukung sekali langkah dan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Bapak Kapolda Jawa Timur, yaitu Bapak Tony, Irjen Tony. Mudah-mudahan beliau menjadi Kapolda ini ujian walaupun kecil, tapi ini bisa menjadi besar ketika penegakan hukum itu tidak dilaksanakan sebenar-benarnya. Dan alhamdulillah Polda Jawa Timur dalam hal ini telah melakukan langkah-langkah yang sangat benar dan tepat dengan menetapkan yaitu saudara FI sebagai tersangka yang diduga melakukan penganiayaan terhadap istrinya. Nah, maka dari itu langkah-langkah seperti ini sepatutnya masyarakat, tokoh perempuan yang membidangi masalah ini adalah PR besar, karena saya yakin di Indonesia ini tidak hanya Vena Melinda semata. Saya yakin banyak Vena Melinda lain yang mungkin untuk ngomong itu takut. Nah, maka dari itu kami dari BKN, saya sebagai Ketua Umum dan beliau sebagai lawyer senior di BKN, insya Allah nanti beliau akan ngomong BKN dalam menghadapi situasi KDRT yang semakin merajalela ini. Insya Allah BKN akan mewakafkan diri, jadi nggak perlu mikir duit biaya untuk bagaimana menyelesaikan masalah ini dengan sebaik-baiknya. Seperti itu, teman-teman. Oke. Gus, berarti ini bisa dibilang BKN akan mendampingi korban-korban KDRT gitu, Gus. Tahu gimana, Gus? Iya, seperti itu nanti akan diterangkan oleh Bang JS Simatupang. Monggo langsung aja tanya kepada beliau, karena beliau yang mengerti persoalan hukum, termasuk berkaitan masalah KDRT. Oke. Mungkin monggo Bang JS. Ya. Ini kan Bang, ini kan kalau mau masalah hukum Bang, ini kayak ada pihak keluarga dan bilang kayak kita dari pihak polisi terlalu cepat sekali gitu. Apa gimana kasus ini belakangan dengan cepat Ferry tersangka? Gimana tanggapan Abang? Ya, terima kasih ya teman-teman ya. Konsennya perihal penegakan hukum, saat ini BKM sepertinya akan ambil alih isu ini menjadi suatu kenyataan. BKN akan memprediksi bahwa kejadian ini bukan hanya untuk Ferry Melinda, yang seorang notabene Vena Melinda bukan yang notabene seorang anggota DPR,
Pertanyaannya tadi sangat subjektif. Kenapa cepat sekali? Ya, itu saya kira tidak perlu dijawab dengan lambat. Ya, bukan karena Vena Melinda sebagai anggota DPR, tapi mantan ya. Tapi penegakan hukumnya yang perlu gitu. Kalau seorang Vena Melinda aja public figure mengalami begini, bagaimana yang tidak? Kita ajukan jempol, kita berikan support yang luar biasa kepada aparat penegak hukum Jawa Timur. Ya, Jawa Timur itu adalah kota iman, ya, kota agama, santri, kota agamais. Saya kira harus menjadi panutan tokoh-tokoh penegak hukum. Di sini BKN akan berperan aktif ya, mengedukasi, bahkan mendampingi. Ya, banyak teman-teman sekarang bergabung dengan BKN praktisi hukum untuk mengedukasi. Mudah-mudahan bukan hanya di Jawa Timur. Ya, kita yakinkan itu di daerah lain. Wanita itu banyak mengalami. Ada 2 penganiayaan yang dialami wanita dalam kasus seperti ini. Tapi yang paling sakit itu, yang paling nyeri adalah penganiayaan psikis. Kalau fisik itu terlihat, kalau psikis itu tidak loh. Ya, dan akibatnya itu bisa menjadi gila dan sebagainya. Saya kira media berperan aktif untuk membongkar seluruh kejadian ini, bekerja sama dengan para penegak hukum. Kali ini Jawa Timur mendapat tugas yang berat untuk mengungkap kasus-kasus yang berikut, yang saya kira banyak terjadi di daerah Jawa Timur. Betul. Ya, berharap kita, Bapak Kapolda dan semua jajarannya, untuk lebih membuka hati, melihat kejadian ini menjadi barometer awal untuk memperbaiki penegakan hukum dalam pelanggaran KDRT terhadap para wanita yang memang menjadi tulang punggung daripada kehidupan bermasyarakat. Bang, itu sementara. Tapi banyak yang menyebutkan jika KDRT itu merupakan aib dalam rumah tangga. Itu seperti apa, Bang? Ya iya, semuanya itu aib, jangankan KDRT. Tetapi untuk kali ini, ketika masyarakat itu, khususnya wanita, agak sedikit merasa malu untuk melaporkannya, disinilah tugas penegak hukum menjelaskannya. Mana yang lebih bijak, menyimpan aib daripada membuka aib, menegakkan hukum daripada merendam hukum. Ini tugas para penegak hukum. Saya kira para penegak hukum, baik kejaksaan, baik hakim, baik pengacara, terlebih kepolisian, bisa memberikan ya edukasi kepada masyarakat. Ya, kalau dulu ada PKK wanita, coba dijelaskan sih apa yang menjadi hak mereka. Kita nggak boleh menutup mata, terkadang wanita itu malas melaporkan ini karena juga mungkin pelayanan aparat hukum yang kurang. Itu membuat aib ini disimpan untuk menjadi tidak terbongkar, sehingga kerugian penegakan hukum itu sangat signifikan. Bayangkan seorang wanita kalau mengalami penganiayaan psikis, bagaimana dia mendidik anaknya, bagaimana dia membangun rumah tangganya, kan goyang itu semuanya. Ini yang kita harapkan, harus diberikan semangat, support kepada para wanita Indonesia yang mengalami ini. Dari BKN sendiri bukti konkretnya akan apa, Gus, terkait isu KDRT ini? Jadi bukti konkretnya BKN kalau berkaitan masalah Vena Melinda, kita mendukung langkah-langkah kepolisian untuk menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya, dan ini sudah diwujudkan oleh Polda Jawa Timur dengan yang katanya tadi Mas dengan cepat. Nah, cepat itu salah satunya karena ada 2 alat bukti, kan begitu? Ada bukti visum, lalu kemudian ada keterangan saksi, sehingga ini menjadi cepat, sehingga saudara FI ini bisa ditetapkan sebagai tersangka. Nah, yang kedua, untuk Mbak Vena Melinda, saya tadi juga membaca-baca, ternyata Mbak Vena Melinda ini pernah menjadi anggota DPR RI di dapil saya. Walaupun saya partainya tidak sama dengan beliau, tetapi bagaimanapun beliau juga memperjuangkan aspirasi masyarakat Kediri. Nah, pada kesempatan ini saya selaku warga Kediri, saya selaku ketua umum BKN mendukung dan mensupport Mbak Vena Melinda untuk tetap tegar, karena Mbak Vena Melinda bukan hanya sebagai seorang politisi aja, tapi dia adalah seorang figur istri, seorang figur perempuan yang insya Allah kalau saya melihat di acaranya pagi bersama Mbak Dewi Persik itu menunjukkan dia sebagai sosok perempuan yang salehah, itu loh. Ada kejujuran yang saya dapat, makanya akhirnya saya melayani ketika teman-teman wartawan tanya pandangan, pendapat tentang kejadian Mbak Vena Melinda yang mengalami
KDRT. Nah, berkaitan persoalan hukum, kita tidak akan intervensi, kita serahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang sedang berjalan. Nah, kita memantau, kita tetap mengawal agar proses hukum ini berjalan sesuai dengan prosedur-prosedur hukum yang ada. Untuk BKN sendiri, program BKN ada nggak sih untuk isu KDRT ini? Oh iya, itu kita sangat konsen sekali. Kalau berkaitan masalah KDRT, kemarin mulai Lesti, terus kemudian dengan Bilar, terus kemudian kemarin masalah KDRT itu yang betul katanya Bang Raja itu termasuk kekerasan psikis itu yang paling bahaya. Nah, maka dari itu pada kesempatan ini alhamdulillah kita diskusi juga dengan senior Bang JS, kemudian ada lawyer kami juga ada Bang Raja. BKN memproklamirkan diri untuk perempuan-perempuan yang terdolimi, yang teraniaya, untuk tidak segan-segan, untuk tidak perlu takut jika mengalami KDRT, untuk bersama-sama BKN. Konsul BKN, kalau misalnya diambil langkah hukum, maka BKN memberikan free, nggak perlu mikir duit, malah kalau bisa kita yang akan membiayai hidup kepada perempuan-perempuan. Tetap semangat, karena perempuan adalah tiang negara, karena perempuan adalah ujung tombak dari negara kita. Coba kalau perempuan di Indonesia itu sumpek semua, bisa goncang ini negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira itu mungkin teman-teman. Bang Raja ada tambahan? Siapa Bang JS? Ada tambahan lagi? Saya kira, penekanannya? ya saya kira ya kontrol yang baik juga dari penegak hukum kita lakukan bersama, terlebih media. Jadi media menjadi juga corong penegakan hukum. Tanpa media, apapun yang dikerjakan oleh penegakan hukum bisa menjadi seperti tadi, KDRT duri dalam sekam, tidak berani untuk diungkap. Ya, andaikan para masyarakat ini tidak punya nyali untuk mengungkap suatu bentuk pelanggaran hukum, baik dalam KDRT dan yang lain, BKN siap mendampingi, media kami minta untuk ikut bekerja sama yang Berperan aktif. berperan aktif. Saya kira itu ya, teman-teman media matur nuwun sangat.